Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tavinci Arlinda Leiba. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Video ini dibuat sebagai bagian dari ujian akhir semester dari mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan akreditasi lembaga pendidikan. Sebelum itu, perlu kita tahu pendidikan itu seperti apa. Jadi, pendidikan itu merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa. Melalui pendidikan, manusia dibentuk menjadi pribadi yang berpengetahuan, berkarakter, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Namun, kualitas pendidikan itu tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem penjamin mutu agar proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu suatu akreditasi. Nah, akreditasi itu seperti apa? Saya akan jelaskan. Akreditasi itu di dalam lima pendidikan merupakan kelayakan suatu bangsa pendidikan dan program studi dalam proses penilaian dan pengakuan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan di Indonesia. Akreditasi juga adalah bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan memastikan bahwa lembaga pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan. Setelah kita sudah mengetahui pengertian dari akreditasi itu, maka kita harus mengetahui juga apa tujuan dan fungsi dari akreditasi itu sendiri. Karena akreditasi itu sangat penting, oleh karena itu akreditasi memiliki tujuan dalam sebuah lembaga, yaitu untuk menilai dan menjamin kualitas suatu lembaga atau program pendidikan sangatlah penting. Hal ini memastikan kepatuhan terhadap standar khusus yang ditetapkan. Karena akreditasi itu sangat penting bagi lembaga pendidikan, maka kita harus mengetahui apa tujuan akreditasi itu bagi lembaga pendidikan tersebut. Itu ada 5. Yang pertama, menjamin mutu pendidikan. Menjamin mutu pendidikan itu adalah lembaga memenuhi standar nasional. Kedua, memberikan perlindungan kepada masyarakat, yaitu supaya masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga yang tidak bermutu. Yang ketiga, mendorong peningkatan kualitas, yaitu lembaga terdorong untuk memperbaiki diri dalam mutu pendidikan. Yang berikut yaitu menjadi dasar kebijakan pemerintah. Dan hasil akreditasi tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan publik. Dengan akreditasi dapat membangun citra positif dalam lembaga pendidikan. Namun di sini saya tidak menulis apa itu fungsinya, tapi saya akan menjelaskan fungsi dari akreditasi dalam lembaga pendidikan, yaitu untuk memberikan pandangan komprehensif mengenai kinerja suatu lembaga pendidikan, bertindak sebagai panduan dan alat pengembangan untuk peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ada beberapa fungsi di dalam akreditasi, yaitu fungsi evaluatif. Yang kedua, fungsi pengendalian mutu. Yang ketiga, fungsi informatif. Dan yang keempat, fungsi motivatif. Fungsi evaluatif itu adalah menilai kualitas lembaga pendidikan secara objektif. Lalu fungsi pengendalian mutu itu adalah untuk mengontrol standar pendidikan agar tetap terjaga. Lalu yang ketiga, fungsi informatif itu adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang mutu lembaga. Dan yang terakhir, fungsi motivatif adalah untuk mendorong lembaga untuk terus meningkatkan kualitas. Nah, setelah saya sudah menjelaskan tujuan dan fungsi dari akreditasi itu sendiri, maka saya akan menjelaskan juga proses akreditasi itu. Dalam melakukan akreditasi, sangatlah penting dalam melihat proses-prosesnya, sehingga tujuan akreditasi dapat terlaksana dengan baik. Proses akreditasi ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai panduan dan alat pengembangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan, serta sebagai sarana untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan daya saing lembaga pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Proses akreditasi itu secara umum meliputi beberapa, yaitu yang pertama pengajuan akreditasi, yaitu lembaga mengajukan permohonan akreditasi, yaitu yang kedua pengisian instrumen, atau
yaitu lembaga mengisi data terkait standar mutu tersebut. Yang ketiga, asesmen lapangan, yaitu tim asesor melakukan kunjungan dan verifikasi. Yang berikut, penilaian, yaitu data dianalisis dan diberi skor. Yang kelima, penetapan hasil, atau yang terakhir yaitu ditetapkan peringkat akreditasi. Setelah kita mengetahui prosesnya, maka kita akan lanjut kepada peringkat-peringkat akreditasi. Yang pertama yaitu peringkat A itu termasuk dalam unggul. Terus peringkat B itu baik, dan C itu cukup, dan D itu tidak terakreditasi. Peringkat ini menunjukkan tingkat mutu lembaga pendidikan. Dan saya akan lanjut kepada manfaat akreditasi itu sendiri bagi lembaga pendidikan. Jadi, manfaat akreditasi itu bagi lembaga pendidikan yaitu meningkatkan reputasi, meningkatkan kualitas layanan, memudahkan kerjasama. Itu bagi lembaga pendidikan. Sekarang yang kedua itu bagi peserta didik, itu jaminan mutu pendidikan, ijazah lebih diakui, peluang kerja lebih besar. Terus yang ketiga yaitu bagi masyarakat. Kalau bagi masyarakat itu lebih dipercaya dalam memilih sekolah, mendapat pendidikan berkualitas. Jadi sebelum saya masuk dalam kesimpulan dari pembahasan saya ini, saya akan menjelaskan sedikit dampak akreditasi terhadap mutu pendidikan. Seperti yang kita tahu, lembaga pendidikan mempunyai akreditasi sebagai bentuk kelayakan suatu lembaga yang bermutu. Akreditasi merupakan proses penilaian mutu lembaga pendidikan yang berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Oleh karena itu, pelaksanaan akreditasi ini memberikan berbagai dampak yang sangat positif terhadap mutu pendidikan, baik dari segi manajemen, pembelajaran, sumber daya manusia maupun kepercayaan masyarakat. Dari penjelasan dan pembahasan yang saya buat tadi, saya menyimpulkan bahwa akreditasi merupakan proses penilaian dan pengakuan mutu lembaga pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh badan yang berwenang. Dalam sistem pendidikan nasional, akreditasi berfungsi sebagai bagian penting dari penjaminan mutu untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan memenuhi standar nasional pendidikan, baik dari aspek kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, manajemen, proses pembelajaran, maupun hasil lulusan. Akreditasi memiliki tujuan utama untuk menjamin kualitas pendidikan, yaitu melindungi masyarakat dari lembaga yang tidak bermutu, mendorong peningkatan kualitas, menjadi dasar kebijakan pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan publik. Fungsi akreditasi tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga sebagai alat pengendalian mutu, sumber informasi bagi masyarakat, serta motivasi bagi lembaga pendidikan untuk terus berkembang. Proses akreditasi dilakukan melalui pengajuan, pengisian instrumen, asesmen lapangan, penilaian, dan penetapan hasil. Peringkat akreditasi seperti unggul, baik, cukup, atau tidak terakreditasi mencerminkan tingkat mutu lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan manfaat nyata bagi lembaga pendidikan, peserta didik, dan masyarakat, terutama dalam menjamin kualitas layanan pendidikan dan meningkatkan kepercayaan publik. Dampak akreditasi terhadap mutu pendidikan terlihat dalam peningkatan kualitas manajemen, mutu pembelajaran, kompetensi guru, kelengkapan sarana prasarana, dan serta pembentuknya budaya evaluasi berkelanjutan. Akreditasi juga meningkatkan daya saing lembaga pendidikan dan menjamin perlindungan hak peserta didik. Dalam konteks pendidikan Kristen, akreditasi memiliki relevansi yang sangat penting karena tidak hanya memastikan pemenuhan standar nasional,
tapi juga mendukung pelaksanaan misi teologis dan pembentukan karakter Kristiani. Akreditasi mendorong profesionalisme tenaga pendidik, integrasi iman dan ilmu dalam kurikulum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Kristen. Dengan demikian, akreditasi menjadi sarana strategis untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkarakter, dan memuliakan Tuhan. Ini saja yang dapat saya menyimpulkan dari pembahasan tadi. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton.